Selamat datang di channel Belajar Academy. Hari ini kita akan bahas soal OSCNK Informatika tahun 2005 di bagian soal Aceh sampai ke Bakauheni. Langsung aja kita mulai. Jadi di OSK tahun 2005 ini itu tipe soalnya terbaru sama kayak soal OSK tahun 2024. Tapi soal ini butuh kemampuan matematis yang lebih baik. Kenapa? Karena banyak soal yang dia itu butuh rumus matematika, nggak cuma logika dasar. Jadi kita baca dulu soalnya. Yang pertama, itu soal dari Aceh sampai Bakauheni. Pada lebaran tahun depan, Pak Denkles berencana untuk pergi mudik dari Aceh ke Bakauheni menggunakan mobil. Karena jarak tempuh Aceh ke Bakauheni cukup jauh, maka Pak Denkles perlu memperhatikan kapan ia harus mengisi bahan bakar mobilnya. Pak Denkles akan memulai perjalanannya di kota Aceh dengan tangki bahan bakar penuh. Apabila tangki bahan bakar mobil Pak Denkles penuh, maka mobil Pak Denkles bisa menempuh perjalanan sejauh 500 km. Pak Denkles dapat berhenti pada beberapa pom bensin yang ada, yaitu yang dilabeli oleh titik-titik, untuk mengisi bahan bakar mobilnya sampai penuh kembali. Berapa kali paling sedikit Pak Denkles harus berhenti dan mengisi bahan bakar mobilnya untuk mencapai Bakauheni tanpa pernah kehabisan tangki bahan bakar? Oke, untuk soal ini mungkin bisa di pause dulu videonya untuk dikerjakan oleh teman-teman semua supaya bisa lebih fix jawabannya. Oke teman-teman, cara mengerjakan adalah yang pertama kita lihat dulu ada berapa pom bensin yang ada dari semua yang ada di gambar. Yang pertama itu ada pom bensin di 100 km. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Lalu terakhir adalah 11. Nah, jadi ada total 11 pom bensin yang ada. Dari Aceh, pertama kita lihat dulu di sini ada 2 pom bensin dengan jarak yang cukup dekat. Kalau kita jumlahkan, jaraknya adalah 150 km. Tadi di kriteria pertama dijelaskan bahwa penuhnya adalah 500 km. Berarti kita maksimal punya 500 di sini. 500. Sebentar teman-teman. 500. Nah, jadi pertama kita lihat dulu dari Aceh ke 100 cukup. 1 ke 2 50 cukup. 2 ke 3 100 cukup. Berarti total dari 1 sampai ke 3, dari Aceh sampai ke 3 dia ada total 250 km. Nah, ini masih cukup kan sebenarnya. Cuman di pom bensin 3 ke 4 dia punya jarak 300 km. Jauh, jadi lebih jauh daripada yang ada. Karena kalau dihabisin dia minus 50, artinya dia bakal mogok tengah jalan. Jadi dia perlu ngisi bensin di pom bensin ketiga. Nah, kemudian ada 500 lagi. Nah, 500 kedua ya. Nah, lalu di 500 kedua dia punya jarak 300, berarti hilang sisa 200. Nah, sisa 200. Oke, kemudian di pom bensin keempat ke pom bensin 5 dia butuh 150 km. Artinya masih cukup, masih ada sisa 50 km lagi. Tinggal kita pakai 50 km sisanya. Nah, lalu dari 5 ke 6 dia punya jarak 100. Enggak cukup, dia perlu ngisi lagi di pom bensin 5. Nah, lalu dia punya 500 lagi, balik ke awal. Nah, setelah dia punya 500, dia butuh lagi jalan dari 5 ke 6, dia butuh 100, dan dari 6 ke 7 dia butuh 200. Berarti total dia ngabisin 300 dari 5 ke 7. Sisanya adalah 200. Kita lihat lagi nih, dari 7 ke 8 masih ada jaraknya nggak? Jaraknya adalah 150, masih cukup buat dia jalan. Berarti kita jalan dulu, habisin, sisa 50 lagi. Sisa 50, kita perlu ngisi lagi di pom bensin ke 8. Karena jarak dari pom bensin ke 8 ke pom bensin ke 9 itu adalah 100. Nah, lalu kita punya awal penuh. Lalu dia bakal jalan lagi dari 8 ke 9 dengan jarak 100, dari 9 ke 10 dengan jarak 300, dan dari 10 ke 11 dengan jarak 150. Total kalau kita hitung adalah 400 ditambah 150, 550. Karena nggak cukup, kita perlu isi dulu nih di pom bensin 9. Di pom bensin ke 10. Nah, jadi dia jalan dari 8 ke 9 dulu, ngabisin 400, sisa 100. Kemudian dia datang ke pom bensin ke 11 dengan bensin yang udah penuh dari pom bensin ke 10. Isi dulu di sini. Jadi tinggal masih ada utuh 500 lagi. Nah, setelah dia utuh, dia bakal naik ke 11 dan terakhir sampai ke Bakauheni dengan jarak total 150 ditambah 100, jadi 250. Sisa bensinnya adalah 250 sisanya.
Jadi total pembensin yang dilewatin ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi sesuai pertanyaannya, berapa kalikah paling sedikit Panengklek harus berhenti? Jadi paling sedikit Panengklek harus berhenti untuk mengisi bahan bakarnya itu adalah 4 kali, yaitu di pada pom bensin ke-3, pom bensin ke-5, pom bensin ke-8, dan pom bensin ke-11. Jawabannya adalah 4. Oke teman-teman, jadi Belajar Akademi bikin pelatihan OSP nih buat teman-teman semua. Untuk bidang-bidangnya itu ada banyak, ada astronomi, ekonomi, informatika, kebumian, geografi, dan satu lagi adalah fisika. Untuk harganya juga terjangkau, 15.000 per satu sesi, 20.000 per 22 sesi, dan 30.000 per 3 sesi. Untuk early bird-nya dari tanggal 3 Juli sampai 25 Juli sampai 22 Juli tahun 2025. Jadwal sesinya, pertama itu adalah tanggal 9, sesi 2 tanggal 10, dan sesi 3 tanggal 11. Kemudian talk show tanggal 17 kalau jadi. Nah, untuk pengisi talk show-nya adalah Aaron Evander Kurniawan, seorang absolute winner OSN Kebumian tahun 2024. Nah, jadi pelatihan ini hanya di Belajar Akademi yang jalan per sesi. Untuk pilihan materinya bisa dicek di sini. Ekonomi ada mikroekonomi, sesi 2 ada makroekonomi, dan sesi 3 adalah finansial literasi. Untuk astronomi tertutup. Mungkin untuk lengkapnya bisa dicek di Instagram @belajarakademi @belajar.academy. Bisa dicari di Instagram teman-teman semua, belajar.academy.id belajar.academy salah. Atau di websitenya juga ada belajaracademy.com. Hanya di Belajar Akademi pelatihan OSP termurah se-Indonesia. Nah, untuk ada tryout juga nih dari Belajar Akademi untuk OSP. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin penasaran dengan soal OSP bisa diikuti tryoutnya. Pelaksanaannya tanggal 2 sampai 5 Agustus tahun 2025. Untuk pendaftarannya tutup di tanggal 31 Juli tahun 2025 untuk 9 bidang secara lengkap. Syaratnya juga mudah, bisa follow @belajarakademi, subscribe YouTube, dan lain-lain. Mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh tim Belajar Akademi. Semoga OSP kalian lancar dan lolos sampai tingkat nasional, dan soal OSP yang dibahas bisa memenuhi pengetahuan teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.